Ya, ganti rezim, itu kurikulum. ganti kebijakan, ganti kurikulum. Pak Daeng setuju nggak sih sama statement ini, Pak? Apapun itu kan intinya pasti perbaikan kan ya. Semangatnya perbaikan. Semangatnya perbaikan, karena mungkin dengan dipadukan dengan berbagai proses pengajaran yang dulu, terus kemudian dipolah dengan kurikulum merdeka itu, dengan harapan kan ruang kebebasan itu terbuka ya. Pak Daeng, berarti ini kalau kurikulum yang sekarang namanya apa? Tetap merdeka atau gimana? Atau belum ada Sampai nama? saat ini belum pernah muncul ya edaran ataupun juga ucapan yang disampaikan Pak Menteri ya, bahwa ini adalah kurikulum 2025 atau kurikulum merdeka atau apa, belum terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali kita bertemu dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini bersama saya Mustika Ratna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kalau kita berbicara mengenai kontribusinya, kemudian sangat peduli terhadap dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Beliau adalah politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional dari Dapil 9, Ponorogo, Ngawi, Pacitan, Magetan, Trenggalek. Perkenalkan, Bapak Dr. Haji Suli Daim, SPD SMMM. Assalamualaikum Pak Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukur alhamdulillah. Matur nuwun. Pada kesempatan ini kalau anggota dewan memang nggak kenal tanggal merah gitu ya Pak ya? Nggak ada tanggal merah itu. Semuanya tanggalnya hitam. Kecuali mau dihitamkan. Mau dihitamkan. Nah, dulur Jawa Timur, Pak Daim ini aktif di organisasi Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, begitu ya. Dan beliau saat ini duduk di Komisi E, betul sih Pak Daim? Komisi E itu yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat, itu mencakup pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan juga kebudayaan. Nah, komisi ini juga berperan penting dalam pembahasan APBD, dulur. Terutama program yang meningkatkan indeks modal manusia masyarakat. Pak Daim memang suka duduk di Komisi E, itu pilihan atau bagaimana? Karena orang kalau melihat Komisi E itu komisi air mata, Pak. Isinya kan sambatannya orang-orang. Gimana Pak Daim? Ya kalau sambatan orang, sesungguhnya DPR itu kan semua kan muaranya menerima aspirasi masyarakat. Tapi kalau saya ini kan sesungguhnya ngambil di Komisi E itu kan sederhana saja. Iya. Bahwa kita untuk memudahkan berinteraksi dengan masyarakat. Karena memang problem-problem sosial itu praktis ada di Komisi E. Jadi sehingga menarik bagi kami, disitulah sesungguhnya kalau kita itu mau berbuat ya. Karena problem sosial kemasyarakatan itu ya relatif itu adalah di Komisi E. Baik. Dan kita harus kemudian bisa menikmati di situ. Jadi ini semacam sesuai dengan passionnya Pak Daim? Ya bisa juga begitu. Cuma saya ini kan sudah pernah di Komisi A. Oh iya. Ya kemudian di Komisi C, periode ketiga di Komisi E. Ya, sekarang ingin mencoba mendalami lagi lebih dalam lagi supaya bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat yang perlu untuk kami melakukan pendampingan terhadap kepentingan publik. Sehingga saya ngambil di Komisi E lagi. Oh gitu. Pak Daim, utamanya kalau Komisi E ini kan kita concern juga salah satunya di pendidikan. Bicara soal concern sendiri, Pak Daim memang dari dulu aktivis dekat dengan dunia pendidikan, Pak? Oh iya. Ya memang kan mengasihkan ngurusi pendidikan itu. Kenapa begitu? Karena kita ini di situ ruang kita untuk bisa menyiapkan generasi ya. Jadi kita ini bagaimana kemudian ketika jadi anggota DPR ini bisa mengawal ya kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi ini betul nggak sesuai dengan harapan kita ya. Artinya apa? Harapan masyarakat ya.
sudah nggak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Iya. Ya, terkira-kira gimana sesungguhnya penyelenggaraan pendidikan ini. Ya. Jadi kita lebih nyaman untuk kemudian memilih di komisi E itu terkait dengan pendidikan itu kan hal yang paling mengasihkan kita bisa bicara di situ. Baik. Ini tadi saya baca namanya depannya sudah ada doktornya loh. Itu kapan Pak? Kok tahu-tahu ini saya tadi surprise gitu Pak, Iya, Daim iya. sudah dokter. Dosen juga tak Pak? Kenapa kok kemudian kepingin Ya itu dokter? bagian daripada kita itu kan harus meningkatkan kualitas diri kita kan. Ya, jadi ketika saya sempat kontrak saya jadi anggota DPR berhenti. Sempat istirahat waktu itu? Istirahat satu periode 2019-2024 ya. Ya. Saya manfaatkan untuk kuliah S3 ya, S3. Terus kemudian diminta oleh UM Surabaya untuk membantu ngajar di sana. Jadi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Makanya kemudian saya kan ngambil di situ. Ya. Jadi yang selaras gitu ya Pak ya? Ya karena saya S1 saya 2. Oke. Jadi pendidikan sama manajemen. Oh. Jadi setelah lulus ngambil S1 pendidikan, saya ngambil S1 lagi manajemen. Terus lanjut S2 manajemen, kemudian S3-nya juga manajemen. Oh gitu. Jadi ambil dokternya tuh di UM. Enggak, di Universitas Muhammadiyah. ya. Bukan, saya S3 saya ngambil bukan di UM Surabaya. Oh oke, jadi S3-nya bukan di UM, tapi kemudian sama UM itu Bapak diminta disuruh untuk ngajar di bantu jadi dosen juga. Pak, kalau kita bicara soal dunia pendidikan, sekarang ini serba digital, ya kan? Tidak terkecuali dunia pendidikan. Sistemnya ini berubah-ubah Pak, kalau kita bicara sistem kurikulum. Nah itu bagaimana kemudian Pak Daim melihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Ya memang itulah kadang-kadang kita ini masyarakat juga bertanya-tanya ketika kemudian ganti rezim maka ganti kurikulum. Iya. Ya. Tapi sesungguhnya itu juga ya karena memang terbawa kan ya, semua menteri ya kemudian kepala negara ya kan pasti semua itu dikomunikasikan kepada kepala negara. Tapi menteri pasti punya visi ya. Jadi dia akan kemudian terbawa pada visi yang dia miliki. Ya. Arah mau dibawa sesungguhnya pendidikan itu bagaimana? Karena kita ini yang semestinya kan tidak boleh kan ya. Iya. Sehingga tidak senantiasa itu berubah itu. Jadi jenjang kurikulum itu semestinya kan memang berkelanjutan dan kalau toh memang ada perbaikan, ya perbaikan. Tapi sekarang ini kata Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan menyebutkan ya bahwa ini kita tidak ganti kurikulum. Ya. Jadi beliaunya tidak mau disebut bahwa ini adalah kurikulum 2025 atau kurikulum yang dibawa. Iya. Dia hanya menyebut deep learning ya. Ya. Beliaunya menyebut deep learning itu adalah bagian daripada penguatan proses pembelajaran di sekolah. Membangun anak-anak itu terbiasa ya, dalam lingkungan sekolah. Makanya ada tujuh kebiasaan anak Indonesia itu kan. Itu kan di situ itu di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sekarang ini kan bagaimana membiasakan anak-anak itu mulai bangun tidur, kemudian aktivitas di sekolah sampai kemudian kembali di rumah dan tidur lagi. Itu secara sederhana kan bahwa kita ini melatih dan membiasakan anak-anak ini untuk mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas kesehariannya. Iya. Ya. Jadi ini kan tawarannya apakah kemudian itu dinamakan kurikulum baru? Beliaunya juga tidak mau menyebut bukan. Ini adalah 7 langkah kebiasaan anak Indonesia. Dilatih bangun tidur dan seterusnya aktivitas yang harus dilakukan itu. Sampai kemudian aktivitas kembali menjelang tidur. Sampai menjelang tidur. Ya, Pak, ya. Nah, kalau kemudian ini terbiasa, itu kan sudah akan membangun karakter anak kita. Nah, ini kan bagus ya. Jadi ketika kita beliaunya bicara deep learning itu ya, dengan kemudian 7 kebiasaan anak yang harus kita latih itu, ini sesungguhnya sudah membangun bagaimana karakter anak kita ini untuk tertib dalam bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kehidupannya.
Dan ini kalau rutin dikontrol, wah itu kan secara Bagus, ya. dengan sendirinya akan Iya. terbangun karakter mereka tertib, kemudian terukur ya. Iya, karakter positif Iya, itu ya Pak karakter Daim ya. positif akan terbangun. Karena sesungguhnya orang itu keberhasilan anak kita ini kan diukur ketika dia bangun tidur kan. Ya, ketika bangun tidur itu sudah terbiasa merapikan tempat tidurnya, ya, Iya. pasti ini nanti jadi anak sukses. Oh, Karena dia Salah terbangun satu tanggung indikator. jawab. Iya, terukur Oke. kan nanti akhirnya. iya. Ya, ya. Dulur Jawa Timur dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini bersama Bapak Dr. Rusili Daim kita membahas terkait dengan persiapan tahun ajaran baru. Ini kita sudah mau masuk atau sedang proses begitu ya masuk pendaftaran sekolah atau tahun ajaran baru. Pak Daim kan memang selalu meneropong terkait dengan dunia pendidikan yang memang sebaiknya harus selalu ada pembenahan, begitu ya Pak Daim ya. Nah ini bagaimana Pak kalau kemudian sudah mau masuk pendaftaran sekolah? Iya, ini kan ketika dulu PPDB, sekarang kemudian SPMB ya. Ini kan sesungguhnya format masuk sekolah ya. Ya. Yang dulu itu ketika zonasi ya, sistem Dulu zonasi. zonasi. Sesungguhnya sistem zonasi itu bagus ya, karena apa tidak ada lagi kemudian anak-anak itu harapannya kan dekat dengan sekolah. Jadi mereka ada di sekitaran sekolah situ, ya otomatis dia bisa masuk di lingkungan sekolah situ. Ya. Cuma problemnya adalah tidak semua ya SMA negeri maupun SMK itu ada di kecamatan. Ya. Sehingga taruhlah di Surabaya, kawasan barat itu bisa seumur hidup kalau diperlakukan zonasi, tidak akan bisa masuk ke sekolah negeri. Iya. Ya. Sehingga kemudian ini kan digabungkan dengan SPMB ini ya, dengan berbagai jalur masuk ya. Pertama adalah dengan ada jalur afirmasi, Iya. kemudian ada jalur mutasi, kemudian jalur prestasi hasil lomba, kemudian jalur nilai prestasi akademik, kemudian jalur domisili. Nah, dan ini tidak bisa lagi orang bermain-main ini. Ya. Sebelumnya bisa dong Pak. Dulu masih terbuka karena kepala sekolah kan. Oh iya. Kalau pola ini sudah pada porsinya. Jadi kalau anak mau masuk, ya tergantung nanti dia masuk jalur afirmasi, ya, atau jalur mutasi orang tua, atau jalur prestasi lomba, atau jalur nilai prestasi akademik, baru kemudian jalur domisili. Oke. Jalur afirmasi ini kan ruang diberikan yang anak yang tidak mampu, Iya. ya, kemudian disabilitas, ya, itu sudah tertuang. Cuma persentasenya kan sudah dihitung. Jadi tinggal nanti kalau kemudian kuotanya sudah terpenuhi, semua sudah merepresentasi 5 jalur masuk itu, ya sudah terclose sekolah itu. Pak Daim begini, kalau ketika itu kan memang semangatnya supaya ada pemerataan pendidikan begitu. Kalau saat ini apakah kemudian nanti nggak muncul lagi semacam sekolah-sekolah favorit begitu, Pak Daim? Ya sesungguhnya itu kan pasti akan muncul kan, ya. Tetapi ini kan sudah ada porsinya masing-masing, alokasinya sudah terbagi. Oke. Jadi kalau kemudian dia masuk pada jalur, taruhlah jalur prestasi hasil lomba, Iya. dia kan pasti punya bukti ya, tingkat kejuaraan lombanya tingkat mana. Ya. Kemudian kalau dia masuk jalur nilai prestasi akademik, kan sudah jelas, nilai rapot semester 1 sampai semester 5, kan diukur di situ. Porsinya memang ya akan tercipta tergantung pola yang selama ini terjadi. Tetapi ini juga meminimalisir. Minimal sudah terukur, terbagi. Karena sudah ada porsinya kan. Minimal sudah terbagi. Memang upaya itu kan, kita itu kadang-kadang kan ya, perencanaan itu kan bagian dari strategi kita. Untuk kemudian bagaimana memolah proses rekrutmen penerimaan siswa baru itu. Jadi kalau kemudian nanti ada yang muncul favorit ya, masih dimungkinkan tergantung pengelolaan di sekolah itu. Tapi kalau dulu ketika sebelum zonasi dan sebagainya itu, memang kan orang di Surabaya itu mesti ngumpulnya ya di
SMA kompleks. Nah, bahkan di luar Surabaya, bagaimana dia itu untuk bisa nyekolahkan anak di situ, ya mereka berebut untuk kemudian masuk karena terbuka lebar. Tapi ketika zonasi mulai dibatasi. Oke. Kalau Itu- sekarang diakomodasi semuanya. Oh, ini kalau bicara alokasi atau kuota gitu berapa persen? Saya Pak tidak paham Daim? detailnya ya. Tapi yang jelas itu pasti ada porsinya. Ya karena ya jalur itu jalur seperti dia masuk di mana jalur afirmasi, berarti anak disabilitas Iya, ya, anak kemudian anak yang orang tidak mampu ya, itu kan masuk jalur afirmasi itu. Tetapi ketika berbicara jalur prestasi dan selomba, tergantung dia kan, tingkatnya internasional, nasional, berapa jumlah yang mereka daftar di salah satu SMA itu. Kalau sudah terpenuhi itu persentasenya ya sudah otomatis kan, sudah close kan. Jadi semua dibagi dengan 5 jalur untuk bisa masuk di sekolahan itu. Baik, artinya kalau misalnya yang dulu sempat ada yang pindah kakak begitu, dengan yang sekarang udah tertutup kemungkinan itu atau gimana? Kalau sekarang ini kan jalur mutasi orang tua itu. Ya kalau kemudian bapaknya itu mamanya tinggalnya sekarang di Sidoarjo, atau mungkin rodok jauh di Pasuruan ya. Pasuruan terus kemudian mutasi ke Surabaya, ya otomatis anak ini bisa sekolah di Surabaya, di sekolah di mana dekat dengan orang tuanya itu, atau mengikuti orang tuanya di mana dia tinggal. Untuk yang jalur mutasi ya Pak Iya, Daim, jalur ya? mutasi karena nanti tinggal tunjukkan SK orang tua, otomatis sudah bisa masuk di situ. Baik, Pak Daim, kita juga mau ngobrol nih Pak soal pergantian nama ya Pak. Dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem penerimaan murid baru. SPMB. MB. Ya, ini bagaimana Bapak melihat pergantian? Ya karena memang Istilah polanya atau kan nama. berbeda. Oke. Jadi kan dulu zonasi, sekarang domisili ya. Domisili ya. Itu kan harapan ya memang loh itu kan podo wae jane kan begitu. Orang kan menyimpulkan begitu ya. Ya enggak, karena kita ada lima jalur Iya. untuk bisa masuk itu. Ya. Jadi ini aja untuk memudahkan ya. Mudahkan ketika polanya ini berubah. Kalau dulu PPDB sekarang SPMB, Sistem SPMB, Penerimaan Sistem Penerimaan Murid Murid Baru. Iya. Karena memang dengan 5 jalur ini membuka ruang masyarakat untuk bisa masuk di sekolah yang mungkin dia inginkan itu anaknya memilih di situ. Dengan apa? Dengan 5 jalur pilihan yang harus dilakukan. Oke. Ya. Terus gini loh Pak Daim, Ya. kalau mau cari sekolah ini kasihan. Orang tuanya yang mumet ini loh Pak. Sampai cenut-cenut ini Ya. apa sebenarnya Pak yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika memilih sekolah untuk anak-anaknya? Ya memang orang tua itu kan melihatnya, jadi ketika memilih SMA ya, itu kan harapan nanti ketika sekolah di sini, ya, harapannya kan memudahkan di sini ini mesti keterima di perguruan tinggi negeri yang bagus. Ya. Ya. Taruhlah sederhana aja lah kan SMA kompleks, SMA 5, SMA 2 dan seterusnya di situ itu ya. Kan seolah-olah bahwa ketika sekolah di situ, ya, jaminan untuk sekolah perguruan tinggi favorit itu pasti akan anak-anak ketika di situ itu. Sehingga makanya kan semua berebut, ya. Berebut untuk kemudian muncullah sekolah favorit ya. Karena dulu ketika hanya sepenuhnya berdasarkan nilai UNAS ya, maka mereka otomatis mesti ngumpul di komplek itu ya. Jadi kalau anak-anak pintar itu sesungguhnya ya polanya, prosesnya tidak seberapa bagus, outputnya pasti akan bagus. Karena anak-anak sudah terpola kan. Ya. Tinggal kan guru itu tinggal bagaimana mengendalikan, memolah, menajamkan mereka agar mereka semakin pintar. Karena memang bekalnya sudah ada. Inputnya itu sudah bagus, output prosesnya bagus, outputnya ya malah bagus kan begitu. Iya, tapi kan harusnya kalau misalnya untuk sekolah negeri gitu Pak Daim kan pemerataan kualitas pendidikan harusnya bisa merata ya? Atau gimana Pak? Ya semua kan banyak faktor kan. Ya. Karena apa? Kesuksesan proses belajar itu juga menyangkut sarana prasarana pendukung. Baik itu proses pengajarannya, karena proses pengajaran itu pasti didukung dengan sarana pendukung yang bagus. Ya. Dan taruhlah sekarang ini anak-anak kita itu sudah
cukup nyaman dengan dunia digitalnya kan? Iya. Ya. Bagaimana kemudian memanfaatkan dunia digital itu menjadi bagian dari penguatan mereka di dalam proses belajar mengajar itu. Makanya ini kan penting bagaimana kemudian sarana prasarana pendukung itu agar kemudian dari input yang baik itu, proses yang baik itu, outputnya juga baik. Oke. Terus kalau bicara soal ini kan ada PPDB istilahnya ganti ke SPMB supaya katanya itu lebih transparan dan akuntabel. Itu gimana Pak Daim? Ya setiap kebijakan itu kan pasti diukur. Jadi apakah kemudian pola yang selama ini kekurangannya di mana? Tadi kan saya mencontohkan ketika berbicara zonasi ya. Zonasi itu sungguhnya jauh bagus. Karena apa? Anak tidak terlalu jauh dengan sekolah, otomatis mengurangi biaya orang tua juga kesibukan untuk mengantar jemput putra-putrinya. Namun di sisi lain ada banyak faktor. Faktor tidak terpenuhinya sekolah-sekolah negeri itu di kecamatan-kecamatan. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala. Sehingga anak di beberapa tempat itu tidak bisa memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah di SMA negeri. Jadi kalau kemudian namanya ini kan dengan harapan ya pertama tadi itu memang agar ini terbuka memberikan ruang pada masyarakat untuk bisa memilih sekolah. Ya. Kedua, ini juga untuk mengunci agar kemudian tidak terjadi KKN dalam setiap penerimaan murid baru. Karena ini relatif lebih susah. Kepala sekolah tidak mempunyai otoritas untuk kemudian menentukan pilihan untuk masuk di SMA negeri maupun SMK yang negeri yang ada di untuk Surabaya. Yang sistem sekarang ini. Ya, SPMB ini. Jadi makanya kan kemudian pola SPMB ini dengan 5 jalur masuk itu, jalur masuk itu adalah bagian cara kita untuk mengakomodasi semua masyarakat untuk menentukan pilihan sekolahnya itu. Baik. Nah, kalau nanti kuotanya di SMA 5 terbatas, otomatis ya mereka tereliminasi sendiri kan. Iya. Tapi pola ini kan sudah diciptakan. Oke. Pak Daim monggo Pak sambil diunjuk. Ini sambil saya bacakan juga nih Pak. Terkait dengan aturan untuk SPMB ya. 2025 untuk SMA ini domisili itu minimal 30%. Afirmasi 30%. Prestasi minimal 30%, mutasi maksimal 5%. Ini bagaimana? Maksudnya penjabarannya ini Pak? Yaitu kuota yang tersedia. Kalau kemudian kuota itu sudah terpenuhi, otomatis kan mereka tidak bisa di situ. Jangan kemudian menyimpulkan, loh anak saya ini berprestasi ya. Taruhlah kemudian dia jalur prestasi hasil lomba. Terus kemudian di situ tuh kuotanya kan otomatis, loh ini kejuaraannya tingkat mana? Kan pasti dicari yang tertinggi dulu. Iya. Kalau kuotanya 30% sudah terpenuhi, ini juara dunia, juara nasional ya. Terus yang lainnya ke juara kecamatan atau juara kota ya, kan otomatis secara otomatis gugur mereka kan. Karena kuotanya sudah terpenuhi 30%. Ya kalau kemudian dipaksakan ya tidak bisa, nanti kan bagian yang lainnya. Kan bisa masuk sekolah lain, pilihan yang lain. Di samping itu juga nanti biar sekolah swasta juga ada yang ngisi kan begitu. Masuk semua masuk negeri, kuotanya juga terbatas di negeri. Iya. Pak, kalau lihat di dapilnya Pak Daim sendiri seperti apa? Maksudnya begini, kebutuhan akan SMA maupun SMK begitu untuk saat ini. Kalau di kabupaten kota itu kota-kota kecil itu, ya pertarungannya tidak seperti di kota-kota besar, di Malang, Surabaya, Madiun itu kan pertarungannya mesti perebutannya itu juga cukup keras ya. Karena apa? Memang di situ adalah ruang perebutan ya, perebutan pilihan sekolah-sekolah yang selama ini dianggap bahwa ketika sekolah di situ anaknya pasti bisa diterima dari perguruan tinggi negeri yang bagus. Gitu. Jadi kalau di dapil saya itu relatif hanya mungkin di kota ya. Kan juga jumlahnya juga bisa kalau di Ponorogo mungkin ya SMA 1 kan begitu. SMA 1. Tapi sesungguhnya ya pos kembali lagi di sini. Jalurnya ya tetap jalur itu tadi yang ruang-ruang itu. Sepanjang itu jalur afirmasi sudah ada ya sudah. Jalur kemudian lomba, prestasi lomba ya sudah di situ.
Tapi sebenarnya kalau yang sistem PPDB kemarin itu kan juga sudah ada jalur prestasi nggak sih Pak Daim? Ya ada. Ya. Tetapi kan begini ya, jadi kemarin itu pola yang dibangun itu kan memang tetap berandaskan pada zonasi kan, ya, zonasi. Sehingga jatah alokasi untuk prestasi itu relatif berhimpitan, terlalu berhimpitan. Oh, oke. Nah, makanya ini ruang ini kan dibuka 5 jalur kan, masuk 2 jalur, 5 itu. Tergantung pilihannya, masuk afirmasi atau masuk kemudian mutasi orang tua. Nah, kemarin nggak ada mutasi orang tua kan nggak ada. Sehingga yang terjadi adalah anaknya ketika mungkin kepingin sekolah SMA 5 ya dititipkan saudaranya yang ada di kawasan kompleks SMA 5 sana dengan dimasukkan di KSK itu kan, ya, itu kan terjadi. Nah, sekarang kan sudah kalau memang bapaknya itu memang kerjanya di Surabaya, mutasi pindah di Surabaya, otomatis anaknya bisa menyertai di situ. Apalagi di PNS atau pekerja-pekerja di Surabaya itu relatif rumahnya kan di Sidoarjo. Iya. Tidak usah lagi sekarang pindah kagak kan, tinggal tunjukkan SK bapaknya aja ada di Surabaya, otomatis sudah bisa. Iya, Dulur Jawa Timur masih dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, pastinya masih bersama Bapak Suli Daim. Pak Daim, memang menarik ya Pak kalau bicara soal pendidikan. Apalagi begini loh Pak, kalau orang selama ini anggapannya ganti rezim itu ganti kebijakan, ganti kurikulum. Pak Daim setuju nggak sih sama statement ini Pak? Ya setuju, memang faktanya begitu. Faktanya itu memang ya tadi itu kan saya kan melekat divisi kementerian. Jadi kalau menterinya ini ya memang ojol ya, ya pasti kemudian dia akan terbawa bahwa apa yang melekat di dirinya itu akan terbangun bahwa pola-pola pembelajaran itu dengan memanfaatkan teknologi itu ya. Ya, sehingga arus yang terbawa ya tergantung dengan melekat dengan apa yang ada di mindset dia ya. Karena itu menjadi bagian daripada seseorang untuk kemudian melakukan penguatan terkait dengan apa yang melekat pada dirinya. Tetapi apapun itu kan intinya pasti perbaikan kan ya. Semangatnya perbaikan. Semangatnya perbaikan karena mungkin dengan dipadukan dengan berbagai proses pengajaran yang dulu, terus kemudian dipolah dengan kurikulum merdeka itu dengan harapan kan ruang kebebasan itu terbuka ya. Kalau dulu kan menyebutkan bahwa dengan kurikulum merdeka itu kan sama dengan penyajian rumah makan Padang. Karena anak kan terlalu lebar ya, diberi pilihan. Sehingga yang terjadi adalah mereka juga akan bingung untuk menentukan pilihan kan. Karena terlalu banyak pilihan. Nah, makanya kan kemudian ketika kita diskusi apa IPA, IPS, kemudian bahasa itu sesungguhnya kan semakin mengarahkan anak-anak sesuai dengan kompeten yang dimiliki anak-anak itu. Jadi kalau kita bicara kurikulum berubah, setiap rezim berganti mesti kurikulumnya berubah. Ya, saya paham itu, tapi sepatas itu sesungguhnya kan ada perbaikan mengkombinasi ya kurikulum sebelumnya untuk melakukan perbaikan. Makanya Pak Menteri sekarang kan tidak mau menyebut ini kurikulum baru, tidak mau. Ya, dia mengatakan bahwa ini adalah pola baru, tambahan dalam penguatan pembelajaran di sekolah. Loh, Pak Daim berarti ini kalau kurikulum yang sekarang namanya apa? Tetap merdeka atau gimana? Atau belum ada sampai nama? saat ini belum pernah muncul ya edaran ataupun juga ucapan yang disampaikan Pak Menteri ya bahwa ini adalah kurikulum 2025 atau kurikulum merdeka atau apa belum terucap. Baik. Tapi sepanjangnya saya tahu ya saya enggak tahu Mbak Tika sudah tahu atau enggak itu ya. Tapi sepanjang saya tahu belum muncul bahwa ini kurikulum 2025 atau kurikulum merdeka plus atau apa. Jadi belum dapat informasi juga nih ya. Ya, kita juga karena belum terucap juga ya atau kayak keterbatasan saya kan nggak ngerti. Pak Daim, tapi kalau sambatan dari konstituennya Pak Daim gimana terkait pendidikan atau mungkin ini yang mau masuk sekolah, cari sekolah gitu? Ya kalau masyarakatnya sesungguhnya kan jalan saja kan ya, mengalir saja kan, saja sepanjang itu masyarakat tidak dirugikan dengan itu ya saya kira masyarakat akan enjoy saja dalam proses itu. Yang terpenting kan
ada jalur dimudahkan mereka itu dalam proses pendaftaran anaknya, kemudian penyelenggaraan sekolah itu baik, ruang kesempatan itu diberikan dengan optimal, saya kira cukup. Karena selama ini ya ketika berbicara ini paling-paling para pendidik kan butuh penyesuaian itu aja. Iya. Ya, kita gimana kemudian melakukan penyesuaian ini Pak, kan cuma itu. Ya, itu yang kemudian dari para pendidik itu, dulu kita sudah terlalu memahami kurikulum merdeka, kemudian sekarang ini kurikulum baru, nanti jangan-jangan kita ini gaptek lagi Pak, untuk memahami konteks dulu yang digitalisasi dibangun dengan pola administrasi yang tercipta sama kementerian yang dulu. Cuma itu yang bagi pendidik itu butuh segera untuk kemudian pemahaman ketika kemudian pola-pola kurikulum yang sekarang kalau ada boleh perubahan. penambahan ya, kalau bukan perubahan, penambahan penguatan kurikulum itu dilakukan. Oh, Pak Daim, begini, ini kan sudah ada aturan baru SPMB 2025. Ini ada tantangan baru pastinya Ya, pasti. bagi kepala sekolah, bagi guru, wali murid dan juga mereka yang mau masuk sendiri atau siswa itu sendiri. Kalau Ini kemudian seperti edukasi kepada masyarakat, informasi pada masyarakat sudah masif dilakukan Dinas Pendidikan. Sampai Kepala Cabang Dinas Jawa Timur kan sudah melakukan itu ya. Jadi ya memang tantangannya itu ya bagaimana kemudian penguatan dan pemahaman guru, kepala sekolah dalam kemudian memanage kelangsungan proses belajar mengajar. Kita juga kan belum tahu secara detail kan bagaimana sih mereka memahami konteks dengan 7 kebiasaan anak Indonesia itu menjadi bagian untuk membangun karakter anak-anak kita itu. Ya. Terus kemudian bagaimana sesungguhnya pelajaran yang ada dikembangkan di sekolah. Ya. Tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Kalau SMA sudah kemudian ada klasifikasi terkait dengan IPA, IPS atau bahasa. Ya. Nah, kalau kemudian SD, SMP ini apa penguatannya di dalam melakukan proses pembelajaran itu. Jadi butuh memang ya untuk segera melakukan pemahaman terkait dengan pemerintah ini menggunakan pola deep learning ini menjadi bagian yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Gini loh Pak, sekarang itu orang-orang pada kepingin masuk sekolah negeri karena begini, biayanya lebih terjangkau dibandingkan swasta, apalagi untuk yang SMA sederajat ya Pak ya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama, seperti apa kemudian upaya yang bisa dilakukan agar pendidikan yang bermutu itu dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, pendidikan baik, pendidikan itu kan juga butuh biaya kan. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik pada anak-anak kita itu ya butuh sarana prasarana pendukung kan ya. Iya, iya. Dan dalam tanda petik selama ini ya selama ini ya memang orang kan melihat pertama milih sekolah negeri itu kan faktor biaya. Ya. Kemudian yang kedua ya kalau sekolah negeri-negeri yang baik-baik itu jadi rebutan itu kan pasti sarana prasarananya terpenuhi. Iya, ya. iya. Sehingga mereka itu berebut ke sekolah-sekolah negeri yang baik itu karena biayanya sudah tidak ada gratis ya. Terus kemudian sarana prasarana mendukungnya kuat. Ya. Makanya kan bagaimana pola-pola ini kita atur pemerintah sekarang ini agar kita itu memberikan ruang bagi masyarakat itu untuk bisa menyekolahkan. Dengan apa? Dengan tadi itu jalur-jalur yang dibuka di dalam penerimaan murid baru itu. Pak Daim, ini yang baru-baru saja masih panas begitu ya, fresh from the oven ini Pak. MK perintahkan pemerintah gratiskan sekolah SD, SMP swasta, gitu ya. Jadi MK ini memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta, begitu. MK menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal itu berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, ini yang sesungguhnya kita itu yang mungkin masalah itu ya sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, dan sekolah Katolik atau Kristen.
Kenapa begitu? Kalau toh memang betul-betul pemerintah ya, kemudian ini digratiskan ya, berarti konsekuensinya kan pemerintah harus memenuhi kebutuhan sekolah swasta yang sudah existing selama ini. Sekolah swasta itu kan memberikan pelayanan yang plus-plus kepada anak didik kita itu. Ya. Dan kalau toh kemudian sekarang ini digratiskan, ya, sejauh mana sesungguhnya kemampuan APBD untuk kemudian mengganti pembiayaan yang selama ini sudah berjalan. Ya, jadi kan sekolah swasta itu pasti biayanya kan besar, mahal ya. Karena apa? Sekarang prasarana pendukung dan kesejahteraan gurunya juga akan terpenuhi agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Jadi ketika kemudian yang mengajukan uji materi pasal 34 ya Sikdiknas itu bahwa sekolah gratis ini tidak hanya berlaku pada sekolah negeri. Ya. Apakah kemudian sudah dihitung juga kemampuan APBD kabupaten kota itu untuk menopang sekolah-sekolah swasta yang selama ini dibiayai oleh dana masyarakat. Kalau kemudian ini diberlakukan, maka kasihan itu sekolah-sekolah swasta kalau kemudian pemerintah itu menyamakan umpamanya bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dengan negeri yang sekarang sudah existing itu. Ya gimana, kebutuhannya jauh berbeda. Kalau sekolah negeri itu kan tidak harus pakai AC ya. Kan banyak sekolah-sekolah SMP negeri itu yang mungkin dengan lingkungan itu ya, yang menyebutkan bahwa dia mengandalkan ke green lingkungan yang hijau itu ya. Lingkungan hijau itu tidak menggunakan AC ya. Tapi sekolah-sekolah swasta itu sudah ber-AC, sarana prasarana pendidikannya mendukung, fasilitasnya terpenuhi semua, dan itu kan berbiaya mahal dana masyarakat. Nah, kalau kemudian sekarang diambil alih negara, ya, apakah kemudian negara dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten itu mampu untuk kemudian membiayai kebutuhan sarana prasarana sekolah-sekolah favorit dalam tanda petik yang milik swasta itu. Meskipun di satu sisi mungkin ini merupakan angin segar bagi masyarakat ya Pak Daim untuk bisa mereka mengakses pendidikan gratis, tapi di sisi lain itu tadi artinya ada karakteristik dari contoh nih misalnya dari sekolah Muhammadiyah atau NU yang bicara fasilitas tentu butuh biaya. Sekolah swasta itu kan dibayar dana masyarakat. Kalau menurut saya itu biarkan ya. Biarkan kemudian sekolah-sekolah yang besar itu, ya, yang itu kan pilihan masyarakat kan, karena pilihan masyarakat semestinya, ya sudah itu biarlah, jangan kemudian negara terlalu intervensi masuk ke situ. Kalau toh kemudian APBD kita tidak mampu untuk membiayai itu. Nah, artinya bagaimana Pak? Ini nanti harus ada semacam kajian lebih lanjut kah atau seperti apa? Segera kemudian ini ada juknisnya. Ada perlakuan yang berbeda. Ini nanti kalau kemudian diberlakukan langsung sama semua, ya bisa semua itu tutup semua itu sekolah-sekolah swasta. Kasihan juga. Padahal itu kan dana masyarakat itu penting. Pemerintah itu pasti butuh bantu penyelenggaraan pendidikan itu. Dan NU dan Muhammadiyah kan sudah cukup lama sebelum negeri ini lahir, mereka sudah kemudian membantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi ini harus ada perlakuan beda. Bagaimana penguatan itu? Kecuali kalau kemudian semua itu ditopang sebagaimana RAB-nya sekolah itu tiap tahun dibiayai oleh negara, ya ceritanya lain kan begitu. Oke. Artinya maksudnya tidak semudah itu, tetap harus nanti ada hal-hal yang harus diatur lagi terlebih. Ya harus ada detail, juknisnya yang jelas. Okay. Jadi ada juknisnya. Ya. Jadi ketika MK ini memutuskan bahwa ini sekolah gratis SD, SMP ini, ini bagaimana kemudian untuk SD sama SMP swasta yang selama ini sudah begitu pilihan masyarakat yang nyekolahkan di situ dengan biaya yang cukup besar. Oke. Pak Daim begini, untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini bisa dikatakan menjadi titik balik karena ada penerapan berbagai kebijakan baru ya Pak di era Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah nahkoda Bapak Menteri yang saat ini Pak Abdul Mukti. Ini salah satunya adalah tes kemampuan akademik ini menggantikan ujian nasional.
Nah, itu Pak Daim bagaimana sih melihat ini? Ya, itu agar kita memudahkan masyarakat itu juga untuk menentukan gampangannya itu pertama adalah kebijakan ini digunakan agar ruang bagi anak-anak yang kemampuannya itu yang sudah terpetakan tadi itu, mereka justru gampang untuk kemudian memilih pilihan mereka ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi. Karena apa? Karena di situ tes kemampuan akademik ya, TPA kan ya, tes ya itu adalah bagian yang dulu itu sesungguhnya ini kan kombinasi dengan UNAS kan. Jadi di samping ada penguatan proses yang mereka lakukan, ini ada penguatan yang mungkin untuk menjadi bagian bahwa kapasitas yang dimiliki anak ini layak untuk kemudian masuk di perguruan tinggi. Baik, kemudian ini Pak Daim, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan juga ada talent DNA, begitu ya pastinya ya. Jadi talent DNA ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menyampaikan ada pelatihan itu didasari pada riset menyebutkan 80% anak-anak di Indonesia merasa salah jurusan saat menempuh pendidikan di perkuliahan. Ini ada pelatihan juga bagi guru BK untuk operator talent DNA berbasis AI. Ini artinya membuat para siswa ini dapat diarahkan untuk mendalami bakat atau potensi saat menempuh pendidikan. Iya, ya memang jadi sekolah yang bagus itu kan BK itu akan menentukan anak ini, ya, anak ini untuk memilih sekolah. Ya. Jadi sekolah-sekolah favorit itu, ya, itu langsung ketika kemudian ini nanti kamu ke jurusan di mana ya? Iya. Itu BK, bimbingan konselingnya dari sekolah itu menjadi bagian yang akan menentukan itu. Jadi anak saya dulu itu sama ya. Ketika ini kamu jalur undangan ya, jalur undangan milih ini ya, mereka akan menyarankan. Ya. Apalagi kemudian ini ada tahapan dengan kemampuan tes kemampuan akademik yang mungkin dilakukan itu ya. Tambah lebih memudahkan lagi kan tes kemampuan akademik anak-anak itu. Karena apa? Pasti BK itu bisa memetakan jenjang perguruan tinggi dan alokasi, terutama ketika kemudian jalur undangan. Jadi kita pasti orang tua diajak bicara, Pak, anak Bapak ini kalau masuk di sini nilai kesempatannya itu kecil. Tapi kalau masuk di universitas ini nilai kesempatannya jauh lebih besar. Tapi monggo tergantung Bapak. Kalau yakin di sini masih nanti memungkinkan untuk bisa diterima di situ, ya monggo. Tapi hitung-hitungan kami, berdasarkan kajian kami, hitungan yang sudah kami lakukan, anak Bapak itu pasca nanti di universitas ini dengan kemampuan yang selama ini kita pantau di BK itu. Biasanya begitu kalau sekolah-sekolah bagus itu pasti BK-nya itu detail untuk memberikan masukan kepada mungkin murid. Sekarang supaya lebih merata lagi ya, artinya bagaimana kemudian pemahaman yang diberikan untuk murid dan juga wali murid begitu terkait nanti mereka harus menentukan jurusan sesuai minat dan bakat, begitu mungkin ya Pak Daim ya? Iya, ruang itu kan memang diciptakan kan. Makanya kemudian ada tambahan tes untuk peningkatan kemampuan akademiknya itu ada bagian daripada untuk memudahkan. Baik. Memudahkan anak-anak ini untuk sekolah di mana dan jurusan apa. Nah, tinggal kan penguatannya adalah BK tadi. BK itu kan pasti mengandung kajian. Anak ranking sekian itu mesti dipantau kan, 1 sampai 10. Meskipun itu kan tidak mungkin diekspos di ranking itu. Tapi sekolah kan pasti punya datanya itu. Kemudian sekian. Ini. Bahkan anak yang paling tidak mampu pun juga dalam pengawasan BK. Baik. Wah, dulur Jawa Timur nggak terasa kalau ngobrol sama Pak Daim ini seru begitu ya, karena memang beliau itu sangat memahami juga begitu kan. Kalau kita bicara soal pendidikan begitu, beliau selama ini sangat concern, kemudian bisa menjadi politisi dan itu artinya beliau juga bisa mengawal dong kebijakan-kebijakan terutama terkait pendidikan ya Pak Daim ya pastinya ya. Nah, apa Pak kemudian harapan Bapak ini terkait kemajuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini Pak? Jadi pemerintah provinsi ini berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi pertama adalah terkait kemampuan APBD kita. Iya. Jadi kita sudah hampir 30% APBD Jawa Timur itu diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi ketentuan undang-undang kan sudah terlewati. Iya.
harapan kita adalah kalau toh memang memuaskan semuanya kan tidak mungkin kan. Tetapi kita ada upaya bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini, APBD kita ini bisa kemudian meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Jadi kalau kemudian ini bisa kita lakukan dengan baik dan ruang-ruang itu kita berikan kepada sekolah. 9 triliun APBD kita diperuntukkan untuk pendidikan. Harapan kita bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur itu akan menjadi lebih baik. Ya. Masyarakat sekarang sudah kita buka keran-keran. Ya. Baik SPMB ini yang dengan pola yang baru ini, itu menjadi bagian upaya kita untuk menangkap dan memberikan ruang kepada masyarakat Jawa Timur khususnya untuk bisa kemudian menentukan pilihan ketika anaknya ini mau masuk ke SMA maupun SMK. Baik. Sementara nanti juga akan kita siapkan bagaimana nanti untuk berjenjang perguruan tinggi sesuai dengan kapasitas anak-anak dengan pola-pola kurikulum yang akan kita terapkan di 2025 ini. Baik. Pak Dai matur nuwun loh Pak, sekali lagi waktunya Bapak sudah bersedia untuk bincang-bincang dengan kami di sini. Matur nuwun, sehat selalu, selamat dan sukses waktunya Bapak. Assalamualaikum Pak Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur Jawa Timur, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Haji Suli Daim, SPD, SMMM, terkait dengan persiapan tahun ajaran baru. Kami harus mengakhiri untuk Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dulur Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.